Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber wawancara kami pada kesempatan ini. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari Universitas Nias. Nama saya sendiri Syukur Puji Iman Zanurul dengan NIM 2220137. Perkenalkan, nama saya Pak Kemurnian Hulu. Saya berasal dari Kecamatan Alaksa ini. Jadi dengan NIM saya 22220131. Baik, terima kasih kepada adik-adik Unias yang telah berkenan untuk datang di kantor Kecamatan Alaksa dalam rangka bagaimana kepemimpinan di Kecamatan Alaksa. Tentu sebelum saya melanjutkan, perlu saya perkenalkan dulu diri saya bahwa nama saya Justinus Sulu SPD, pembina NIM 191192006-05101 sebagai camat di Kecamatan Alaksa. Tentu ada beberapa hal dari Unias yang mau konsultasi dengan saya dan saya beri kesempatan. Baik, Bapak, terima kasih yang telah diberikan. Nah, di sini kami memulai pertanyaan wawancara yang pertama, Pak. Apa yang memotivasi Bapak untuk menjadi camat di Kecamatan Alaksa ini? Baik, terima kasih. Yang motivasi saya untuk menjadi camat di Kecamatan Alaksa yaitu pertama itu saya bersedia untuk menjadi pelayan di Kecamatan Alaksa di 14 desa. Nah, tentu saya di situ adalah sebagai pimpinan di Kecamatan Alaksa untuk memberikan yang terbaik pada masyarakat di Kecamatan Alaksa. Untuk pertanyaan kedua, di sini ada visi misi Bapak untuk kecamatan ini. Jadi apa yang menjadi visi misi Bapak pada kecamatan Alaksa ini? Baik, terima kasih. Sebagai visi daripada kantor Kecamatan Alaksa ini adalah terwujudnya pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakat terarah, responsif, dinamis, transparan, dan akuntabel, serta masyarakat yang beriman, mandiri, sejahtera, dan maju sebagai aspek kehidupan baik keagamaan, perekonomian, sosial, politik maupun budaya. Itu visi daripada kantor Kecamatan Alaksa. Misi Kecamatan Alaksa pertama, melakukan pembinaan kepada umat beragama, terutama dalam penataan kehidupan berbangsa, bernegara, serta meningkatkan toleransi beragama. Kedua, meningkatkan kualitas kinerja aparatur sipil Kecamatan Alaksa. Ketiga, meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional, cerdas, terampil, kreatif, dan inovatif. Itu misi daripada kantor Kecamatan. Terima kasih untuk pertanyaan Pak. Di sini kami bertanya tentang bagaimana cara Bapak membuat keputusan penting untuk Kecamatan Alaksa. Nah, itu membuat satu keputusan baik dari staf Kecamatan Alaksa maupun dari masyarakat Kecamatan Alaksa. Tentu saya dalam hal itu membuat kebijakan-kebijakan, tidak sekali serta-merta untuk menindak. Sebenarnya ada staf atau masyarakat yang tidak sesuai dengan yang semestinya, contohnya perilaku
staf kantor camat atau masyarakat paksa harus kita bina agar ke depan nantinya masyarakat itu bisa tahu bahwa ini tidak sesuai dengan di sini apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi sebagai camat di Kecamatan Lalasa, terus bagaimana Bapak mengatasi tantangan tersebut? Nah, tentu di masing-masing instansi pasti ada tantangan, apalagi di wilayah Kecamatan Lalasa pasti ada tantangan. Nah, tentu saya dalam hal itu saya tidak hanya menyelesaikan hanya sendiri-sendiri. Tentu ada pihak-pihak Forkopimda di Kecamatan Lalasa. Seandainya ada masalah-masalah di desa yang rumit, maka saya dalam hal itu bersama dengan Forkopimda Lalasa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di desa atau di masyarakat Kecamatan Lalasa. Pak, terima kasih untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana Bapak mendeskripsikan atau menggambarkan gaya kepemimpinan Bapak di masa jabatan camat di atas? Nah, tentu baik kepemimpinan masing-masing pimpinan berbeda-beda. Nah, gaya kepemimpinan saya di Kecamatan Lalasa tidak terlampau rumit, ya, rumit dan tidak terlampau lembut, ya, untuk staf dan itu juga di masyarakat. Nah, tentu kita melaksanakan kepemimpinan itu, kita lihat seandainya apa saja yang terjadi baik di dalam kantor camat maupun di luar kantor camat. Yang penting di situ ya tidak terlampau kita kasih saksi kepada masyarakat. Tidak aktif, berarti menyesuaikan. Pertanyaan berikutnya di sini, bagaimana Bapak melibatkan warga Kecamatan Lalasa dalam proses pengambilan keputusan? Baik, untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan pengambilan satu keputusan, ada beberapa hal. Mungkin ada internal kantor dan ada secara umum, contohnya di desa-desa atau di lingkungan masyarakat Kecamatan Lalasa. Maka saya dalam hal itu harus saya membicarakan pada beberapa tokoh di Kecamatan Lalasa agar keputusan itu nanti bisa sesuai dengan harapan, ya. Tidak hanya pribadi saya, tetap saya libatkan masyarakat setempat untuk mengambil satu keputusan. Terima kasih. Lalu bagaimana cara Bapak menjaga komunikasi yang efektif dengan warga kecamatan? Nah, untuk komunikasi di warga di Kecamatan Lalasa, seandainya masyarakat Kecamatan Lalasa datang di kantor Kecamatan Lalasa, maka saya dalam hal itu saya arahkan mereka, ya, baik dari segi kegiatan-kegiatan di masyarakat maupun dalam segi kependidikan, supaya pendidikan itu, ya, pendidikan harus tetap kita himbau, baik anak-anak didik maupun orang tua, tidak tertutup kemungkinan, ya, tidak hanya yang muda yang harus berpendidikan, bisa juga yang sudah tua bisa berpendidikan. Baik, untuk pertanyaan
di sini apa saja program pembangunan yang telah Bapak inisiasi di Kecamatan Alasan ini? Baik, semua saya berada di kantor Kecamatan Alasan untuk pembangunan yang ada yang disalurkan oleh pemerintah Kabupaten Nias Utara, pembangunan di Kecamatan Alasan luar biasa. Ya, hampir tahun 2024 ini semua jalan-jalan utama sudah dilalui roda 4 atau juga jalan-jalan itu sudah di hot mix untuk tahun 2024. Nah, tentu untuk penghubung jalan desa ke desa mungkin nanti tahun 2025 sampai ke atas, karena yang ditemukan oleh pemerintah Kabupaten Nias Utara adalah jalan-jalan utama dan sudah kita rasakan, kita warga Kecamatan Alasan hampir semua jalur utama sudah dilalui oleh roda 4. Pak, lalu bagaimana Bapak memberdayakan masyarakat kecamatan agar lebih mandiri dan berdaya saing? Nah, tentu masyarakat Kecamatan Alasan bisa mandiri karena ada pendidikan. Seandainya tidak ada pendidikan, maka SDM Kecamatan Alasan tidak ada. Tentu dari seluruh Kecamatan Alasan saya himbau supaya Kecamatan Alasan bisa bersaing dan mandiri seperti kecamatan-kecamatan yang lain. Untuk pertanyaan terakhir di sini, apa harapan dan rencana Bapak untuk masa depan Kecamatan Alasan? Nah, harapan saya untuk Kecamatan Alasan ya, agar pembangunan baik sarana pendidikan agar lebih diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Nias Utara. Kenapa? Karena melalui jalur itu masyarakat Kecamatan Alasan bisa mandiri dan bisa bersaing dengan kecamatan yang lain. Itu harapan saya di Kecamatan Alasan ya, pemerintah Kabupaten Nias Utara supaya menyalurkan berupa sarana tadi untuk penghubungan desa, bukan hanya jalan-jalan utama, agar bisa tuntas 1 tahun atau 2 tahun ke depan ini. Harapan saya di Kecamatan Alasan. Bapak, terima kasih dan demikian saja yang kami tanyakan terkait kepemimpinan Bapak di Kecamatan Alasan. Dan jika ada kata-kata kami yang tidak sesuai atau tidak berkenan pada saat kami wawancara Bapak, kami mohon maaf. Baik, terima kasih kepada adik-adik Nias. Harapan saya atau harapan kita di Kecamatan Alasan, semoga adik-adik Nias jangan sampai putus kuliahnya, putus di tengah jalan, agar tetap menyelesaikan sampai di wisuda. Kenapa? Karena adik-adik sekalian yang menjadi motor penggerak Kecamatan Alasan. Karena kami ini nanti mungkin mau pensiun, dan siapa lagi yang menggantikan kami sebagai pemimpin di Kecamatan Alasan. Terima kasih.